Tania tahu kenapa Bapak panggil? Tahu Pak, Tania makan di dalam kelas saat belajar. Apakah Tania tahu makan di kelas itu perbuatan salah atau benar? Tahu Pak, perbuatan salah. Nah, Bapak tahu makan itu kebutuhan ya. Bapak juga kalau lapar pasti akan makan, tetapi kita juga harus tahu pada saat apa kita makan. Memangnya Tania pagi-pagi tidak sarapan? Tidak Pak. Kenapa tidak sarapan? Kalau Tania sarapan nanti terlambat sekolah Pak. Memangnya Tania bangun pagi jam berapa? Jam 6.30 Pak. Kenapa tidak sempat sarapan? Tadi setelah bangun tidur Tania nonton TV lalu mandi dan berangkat ke sekolah jam 7. Ya, yang Tania lakukan memang benar supaya tidak terlambat ke sekolah. Iya Pak. Tania masih ingat tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama? Masih Pak, tepat waktu menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan dan mengatur lingkungan. Baik, kalau Tania ingat tentang keyakinan kelas kita, langkah-langkah apa yang akan Tania lakukan supaya tidak makan di dalam kelas lagi? Setelah bangun pagi tidak nonton TV Pak. Kapan Tania akan lakukan? Mulai sekarang dan seterusnya. Ya baik, Tania sudah berusaha untuk lebih baik dan Bapak doakan semoga Tania selalu mematuhi peraturan dan keyakinan kelas. Iya Pak. Terima kasih ya Tania. Sakila tahu kenapa Sakila Bapak panggil? Tahu Pak, saya kira terlambat. Tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 7.30 Pak. Sakila tahu masuk di sekolah kita jam berapa? Tahu Pak, jam 7.30. Kira-kira kalau berangkat dari rumah jam 7.30 di sekolah, masuk jam 7.30, apa Sakila sudah masuk tepat waktu? Tidak Pak, saya kira terlambat. Nah, setiap manusia kan melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Tetapi Bapak juga pernah terlambat datang ke sekolah. Namun di sini Bapak tidak mencari siapa yang salah. Nah, sekarang kita sama-sama akan memecahkan solusi agar Sakila tidak datang terlambat lagi. Iya Pak. Pasti Sakila punya alasan datang terlambat. Saya bangun kesiangan Pak. Kenapa bangun kesiangan? Saya tidur terlalu larut malam. Nah, jadi Sakila datang terlalu lambat ke sekolah itu akibat tidur terlalu larut malam. Nah, kira-kira datang terlambat sudah memenuhi keyakinan kelas kita? Tidak Pak, saya melanggar keyakinan kelas. Sakila masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak, tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan dan tidak mengganggu teman. Baik, kalau Sakila ingat tentang keyakinan kelas kita, langkah-langkah apa yang Sakila akan lakukan? Tidak tidur terlalu larut malam. Kapan Sakila melakukannya? Mulai sekarang dan seterusnya. Bagus, Sakila berarti sudah berusaha lebih baik. Nah, semoga Bapak doakan Sakila menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan dan keyakinan kelas kita. Terima kasih ya Sakila.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita semua dapat berkumpul, berkolaborasi. Saya sebagai CGP Angkatan 9 alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Ibu dan Bapak Guru di SD Daya Bakti. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Daya Bakti, terima kasih yang sudah memberikan waktunya. Kemudian juga kepada rekan Bapak dan Ibu Guru SD Daya Bakti yang telah memberikan waktunya. Tak lupa kami panjatkan puji dan syukur kepada hadirat ilahi Rabbi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang berkaitan dengan pemahaman dan penerapan pengalaman saya sebagai calon guru penggerak, bagaimana nanti penerapannya di sekolah SD Daya Bakti. Namun sebelumnya izinkan saya dan untuk menyampaikan nanti setelah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Daya Bakti. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sambutan. Sambutan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala wa ala alihi wasallam. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas izinnya pada hari ini kita berkesempatan berkumpul dalam acara bimbingan atau masih dalam kegiatan CGP angkatan ke-9 khususnya untuk Pak Didi Setiawan. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat, marilah kita panjatkan dari pimpinan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kegiatan hari ini yaitu ada tema khusus, yaitu di sini budaya positif. Mudah-mudahan dengan ada tema ini kita dapat konsisten ya dalam budaya positif apapun, tidak hanya budaya positif yang ditularkan oleh khususnya oleh Pak Dudi melalui program calon guru penggerak angkatan ke-9, tetapi budaya positif yang lainnya yang memang insya Allah sudah kita terapkan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk selanjutnya, Ibu sebagai pimpinan atau kepala sekolah di sekolah ini mengajak ya untuk semua guru yang lain untuk tetap konsisten dalam penerapan budaya positif, juga untuk meniru ya, kegiatan yang sedang dilakukan oleh Pak Dudi, yaitu menjadi calon guru penggerak. Ya, yakin untuk SD Daya Bakti semua akan mengikuti langkah Pak Dudi untuk menjadi calon guru penggerak ya di angkatan yang selanjutnya. Rupanya dari guru sekian tetap ya, guru penggerak adalah menggerakkan, bergerak dan bergerak. Itu rupanya cukup sekian. Sekali lagi semoga kegiatan Pak Dudi sebagai CGP menginspirasi bagi seluruh guru yang ada di SD Negeri Daya Bakti. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menyampaikan tentang budaya positif terutama di sekolah SD Daya Bakti. Next.
Konsep inti budaya positif di sini ada 8 komponen. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, di mana paradigma belajar ini adalah guru bisa menyampaikan tentang pembelajaran yang berpihak kepada anak. Next, disiplin positif. Yang kedua, disiplin positif. Mungkin ibu dan bapak sudah tahu mengenai tentang budaya disiplin positif terhadap peserta didik. Yang ketiga adalah nilai kebajikan. Ini bersifat dengan kebaikan yang terlahir pada diri peserta didik kita. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia terkait dengan kebutuhan seperti makan, kemudian mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian dengan motivasi perilaku manusia. Ini tentang perilaku peserta didik di lingkungan sekolah ketika sedang belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, ini cara penanganan kita sebagai guru terhadap peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas yang merujuk kepada keyakinan kelas yang dimunculkan dari hati dan pikiran dari peserta didik kita. Kemudian yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Next. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini mungkin ada perubahan nanti dari kita sebagai peserta didik terhadap siswa atau ya peserta didik kita. Next. Selanjutnya mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, contohnya realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi pada dasarnya kita dapat memunculkan kebutuhan siswa atau peserta didik yang berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat yang sama. Nah, teori kontrolnya adalah setiap orang memiliki gambaran berbeda. Selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, model berpikir menang atau kalah, teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi siswa itu harus siap dalam mengikuti setiap pembelajaran. Jadi dapat diartikan adalah menang. Selanjutnya, disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi dapat diartikan disiplin positif itu merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward atau ancaman dan hukuman. Jadi peserta didik kita jangan diberikan penghargaan, reward atau
ancaman atau hukuman. Salah satu contoh misalnya anak didik kita, peserta didik kita kesiangan, ya disuruh menyanyi di hadapan teman-temannya, nah itu tidak diperbolehkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi memiliki nilai produk pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi diimplementasikan dengan VYP. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill dapat dipercayakan lulus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu diartikan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia itu membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin dan berprestasi, diakui dan didengar. Selanjutnya adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ketika ada kekurangan, kesalahan peserta didik kita diusahakan terhindar dari hukuman. Jadi peserta didik kita merasa nyaman. Yang kedua, tidak mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika pembelajaran tadi siswa tidak diperbolehkan ada reward. Sebagian dari keseluruhan siswa, artinya misalnya jumlah siswa 30 orang, yang 3 orang hanya diberi reward, jadi tidak boleh. Jadi sebaiknya sebanyak siswa itu diberikan reward. Kalau siswanya 30 maka rewardnya 30. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini contoh hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana dengan tiba-tiba, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kemudian bersifat lara, berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua, adanya konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiga adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5 posisi kontrol guru adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman, pemantau, dan manajer.
Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh salah satu kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Siswa mendapatkan kehukum dari kita sebagai pendidik, contohnya menghormat pada bendera selama 1 jam. Nah ini yang tidak diperbolehkan ibu dan bapak. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya adalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan. Jadi si anak akan merasa bersalah. Contohnya tadi dengan tidak menggunakan atribut sekolah. Selanjutnya adalah teman dengan kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak guru, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi seolah-olah kalimat kita terhadap peserta didik kita dianggap sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau. Dengan kalimat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, lengkapi atributnya, jangan diulang lagi ya. Selanjutnya adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini salah satu posisi kontrol. Contoh kalimatnya adalah, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah ini bisa diartikan sebagai kalimat kontrol teman, manajer, dan lain sebagainya. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini jadi peraturan kelas merujuk pada keyakinan kelas, di mana siswa akan mempunyai pemikiran yang lebih positif dengan hal-hal yang dapat dilakukan. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja akan mudah diingat, bisa 1, 2, atau 3, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Contohnya begini ibu dan bapak, keyakinan kelas. Misalnya sebelum pembelajaran dimulai, kita adakan peraturan yang merujuk pada keyakinan siswa. Contohnya, tidak boleh ngobrol. Jadi nilai keyakinan kelasnya, kalau siswa itu tidak ngobrol berarti siswa itu disiplin, ya, itu nilainya. Kemudian segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa bersalah. Jadi contoh tadi, anak atau peserta didik yang tidak memakai atribut, jadi kita harus mengarahkan, contohnya bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti kamu misalnya, tetapi si anak di sini nanti akan merasa bersalah tidak menggunakan atribut sekolah. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah ini contohnya,
Si siswa tidak memakai atribut itu mungkin bajunya memakai baju yang baru, atau mungkin belum dipasangkan atributnya. Nah, itu alasan yang disampaikan oleh siswa. Lanjut. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ketika membuat keyakinan kelas, siswa akan menyampaikan dengan keyakinan hatinya dan pikirannya tentang keyakinan kelas yang mengacu pada nilai-nilai yang disepakati bersama oleh guru dan peserta didik yang lain. Contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, ini yang kemarin dilaksanakan di sekolah SD Daya Bakti, kemudian di videokan. Ibu-ibu, lanjut. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab, sesuai dengan standar nasional pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.